selamat siang para penonton setia Sepi, Sejarah Pionir Inspiratif. Aku Gina, aku bakal bawa kalian buat bahas tentang sejarah Profesor Dr. Mustopo dan sejarah berdirinya Universitas Mustopo Beragama. Nah, tapi sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. 10 November 1945, darah are-are Surabaya mendidih dalam gelombang heroisme. Salah seorang di antaranya adalah Pemuda Mustopo. Bersama are-are Surabaya, Pemuda Mustopo ikut aktif menggempur tentara Inggris. Mengenang dan membicarakan almarhum Profesor Dr. Mustopo tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Utamanya peristiwa heroik 10 November 1945. Pak Mus muda juga terlibat aktif bertempur mengusir pasukan Inggris. Pak Mus adalah potret pemuda yang mengerti tentang situasi yang terjadi pada bangsanya. Ketika Ibu Pertiwi memanggilnya, maka tanpa berpikir panjang, ia tinggalkan karir intelektualnya. Perjuangan memerdekakan bangsa lebih penting. Karena sebagai intelektual, ia ingin berpikir bebas. Dan impian itu bisa diraih jika bangsa Indonesia merdeka. Ketika Ibu Pertiwi menderita, maka Pak Mus lebih memilih panggilan sejarah sebagai anak bangsa. Ia memanggul senjata untuk ikut berjuang memerdekakan tanah airnya. Karir militer Pak Mus diawali dengan masuk menjadi anggota PETA Pembela Tanah Air bersama dengan nama besar yang menjadi tokoh TNI yakni Sudirman, Urip Sumoharjo, dan Gatot Subroto. Nah, itu dia tadi cuplikan sedikit tentang video sejarah Pak Mustopo. Tapi sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, aku mau ceritain sedikit nih tentang sejarahnya Pak Mustopo dan juga sejarahnya berdirinya Universitas Mustopo Beragama. Universitas Mustopo Beragama adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang namanya tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Di balik nama besar universitas ini tersimpan kisah inspiratif seorang tokoh bernama Profesor Dr. Mustopo. Seorang dokter gigi yang memiliki visi jauh ke depan tentang pendidikan dan masa depan bangsa. Beliau lahir di Kediri, Jawa Timur. Pak Mustopo tidak hanya dikenal sebagai seorang dokter, tetapi juga seorang pejuang kemerdekaan. Pengalamannya dalam dunia kesehatan dan perjuangan bangsa membawanya pada kesadaran akan pentingnya pendidikan, terutama pendidikan kesehatan. Pada tahun 1962 bersama dengan istrinya R.A. Sopartin Mustopo, beliau mendirikan Yayasan Universitas Mustopo Beragama. Keputusannya untuk mendirikan universitas ini didorong oleh keinginan yang tulus dan mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas dan memiliki kepedulian sosial. Nah, itu dia tadi sedikit sejarah mengenai sosok inspiratif Pak Mustopo. Buat yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Sepi, Sejarah Pionir Inspiratif. Dari mana lu? Biasa habis muter-muter bosan di rumah. Udah jangan kayak gini. Emang kenapa? Lu nggak tahu sekarang polisi lagi tinggi. Lu motor juga ngebul banget. Kenapa di servis apa? Lu harus gimana dong? Kalau bisa sekarang lu ganti kebiasaan naik motor lu, dan naik sepeda atau nggak jalan kaki. Kan sehat. Nggak nyebarin udara kayak gini. Oh ya udah, makasih saran ya. Kalau gitu gua lanjut jalan ya. Satu ya. Oke. Bim, lu harus lihat. Kemarin gue main ini langsung bisa ganti HP. Tuh, kan?
Alah Rel, itu cuma dapat senangnya doang. Coba bayangin kalau lu ketagihan terus kalah mulu. Bakal jadi kayak apa lu? Gimana Rel? Udah lu bayangin? Serem kan? Serem, Bim. Udahlah, nggak baik buat masa depan lu. Mending kita mabar yuk. Ayo ngabar. Nah, balik lagi nih di Sepi, Sejarah Pionir Inspiratif. Masih dengan pembahasan yang sama mengenai sejarah Profesor Dr. Mustopo serta sejarah berdirinya Universitas Mustopo Beragama. Tapi untuk membahas lebih dalam lagi mengenai sosok Profesor Dr. Mustopo Beragama, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang tak lain adalah kerabat dari Pak Mustoponya. Seseorang, beliau adalah yang akan ikut membahas bersama kita pada hari ini. Oke, ini dia. Halo, selamat siang Pak. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu kepada penonton sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan? Ya, baik. Nama saya lengkapnya Dr. Hanapi Murtani MM. Saya dulu dekan di Ikom Mustopo. Ya. Bahkan lebih awalnya lagi saya adalah anak buahnya Pak Mustopo. Baik, selamat siang Bapak Dr. Hanapi Murtani MM, selaku kerabat dari Pak Mustopo. Saya ingin bertanya langsung nih lebih banyak mengenai tentang sejarah Universitas Mustopo Beragama, terutama mengenai sosok Profesor Dr. Mustopo. Saya sangat tertarik dengan bagaimana beliau bisa mendirikan universitas dan apa yang menjadi motivasi beliau. Baik, kalau kita bicara Mustopo, kita bicara dari namanya dulu. Mustopo. Beliau itu kelahiran Ngadiluih. Ngadiluih itu di Kediri, Jawa Timur. Jadi nama kotanya Ngadiluih, kabupatennya Kediri, masuk Jawa Timur. Itu dia lahir, beliau lahir itu 13 Juni 1913. Nah, jadi satu kelahiran dengan Bung Karno, sahabat karibnya. Tapi kalau Bung Karno 6 Juni 1901. Jadi beda 12 tahun. Nah itu yang pertama. Nah sekarang kita lihat Mustopo dulu. Nama Mustopo. Kalau kita dengar nama Mustopo, kita tahu dia orang asalnya dari mana. Pasti jawabannya dari Jawa. Ya, Mustopo. Tapi asal kata Mustopo itu dari bahasa Arab. Mustafa. Mustafa itu artinya apa? Orang pilihan. Jadi Pak Mus itu ditakdirkan seorang pilihan oleh Allah yang akan bergerak di perjuangan bangsa Indonesia. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kita mulai dari situ aja tuh yang paling enak ya. Nah kemudian kita lihat sekarang kita kenal Mustopo itu dengan gelar-gelarnya. Yang paling dikenal orang pertama Mayor Jenderal. Mayor Jenderal Mustopo. Yang kedua Profesor. Nah, Profesor Mustopo. Nah, kalau kita lihat dari dua sisi ini, apa profesinya? Yang pertama militer, pasti Mayor Jenderal. Yang kedua Profesor, berarti di bidang pendidikan. Nah, itu. Ya, di bidang pendidikan. Nah, jadi dua hal ini
kita lihat tadi karakter pilihannya Pak Mus itu dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi negarawan, istilahnya pahlawan nasional, karena dia juga mendapat 2 bintang selain bintang gerilya. Kalau bintang gerilya pasti dapat semuanya yang bergerak di masa perjuangan itu, ya. Kayak orang tua saya, kakek saya itu dapat bintang gerilya. Kenapa? Dia ikut berjuang dulu, gitu ya. Tapi Pak Mustopo itu dapat bintang Mahaputra utama. Itu ketika Presiden Pak Harto. Yang kedua, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Itu oleh Presiden setelah Pak Harto. Setelah Bu Mega siapa? Bambang Yudhoyono. Nah itu. Jadi dari situ tuh kita lihat ininya ya. Nah, seperti apa karirnya Mustopo itu di militer? Nah, sebelum di militer, sebetulnya karir Mustopo itu sudah ada di pendidikan. Nah, beliau adalah lulusan dari Stopit. Stopit itu bahasa Belanda. Kalau kita baca sejarah, kalau Stopit adanya di Jawa Timur, di Surabaya, kalau Stopia adanya di Jakarta, di Batavia, Salemba, UI. Ya, itu, ya. Kalau Stopit itu Salemba UI. Sebelum Salemba di sebelah sana sedikit tuh. Yang di jalan apa namanya, yang antara patung yang pahlawan itu, yang di daerah Menteng itu, yang arah ke Gambir itu. Nah, ada patungan tuh. Nah, di sebelah sana tuh ada gang masuk tuh ke dalam tuh, yang di belakangnya Angkatan Darat kalau nggak salah. Nah, itu dulu sekolahnya di situ awalnya. Nah, terus pindah ke Salemba setelah makin banyak, itu Stopia. Kalau Stopia itu, kalau bahasa Indonesianya, kedokteran umum, sekolah tinggi kedokteran umum. Nah, kalau Stopit itu bahasa Indonesianya sekolah tinggi kedokteran gigi. Nah itu, maka Pak Mus pertama kali kuliah, dia di sekolah kedokteran gigi di Surabaya. Itu, sehingga dia sampai lulus. Nah, ini masih zaman penjajahan Belanda, ya. Sampai lulus diangkat jadi dosen. Jadi asisten dulu, asisten kemudian dosen, asisten profesor. Nah, itu di Stopit jadi angkat. Nah, kemudian sampai tahun 42 penjajahan diambil alih oleh siapa? Oleh Jepang. Ya, diambil oleh Jepang. Sehingga Stopit itu dikuasai oleh Jepang. Tapi masih oleh Jepang juga nggak dimatikan, tetap dijalankan, cuma namanya aja dirubah pakai bahasa Jepang. Ya, tapi tetap statusnya masih Fakultas Kedokteran Gigi. Itu tahun 42. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian kondisi Jepang ini mulai melemah dalam Perang Dunia Kedua. Mulai melemah, maka dia butuh bantuan militer. Maka dibukalah akademi militer. Bukan hanya untuk orang Jepang, tapi untuk orang-orang Indonesia. Di mana tuh akademi militer? Yang pertama kali, nggak jauh-jauh, Bogor sini. Nah itu, kalau dari sini tuh kalau kita lurus ke sana terus melewatin tuh kalau nanti mau ke arah ke Kebun Raya, atau kalau dari Kebun Raya itu nanti ada belok putar ya, kalau jalan ikutin arus ada belok ke kiri. Itu jalan apa namanya, jalannya jalan militer juga. Nah itu di situ akademi militernya. Nah disitulah Mustopo mendaftar jadi militer. Nah, mendaftar jadi militer dan seangkatan dengan siapa? Panglima TNI dulu yang pertama. Sudirman, satu angkatan itu. Sudirman, ada Gatot Subroto, tapi Gatot Subroto di bawahnya Bung Karno. Di bawahnya Pak Mustopo. Tapi yang seangkatan dengan Sudirman. Nah, maka setelah
lulus dari akademi militer, nah, dan situasi juga Perang Dunia Kedua tuh makin besar, Pak Mus ditugaskan di Jawa Timur. Awalnya ditugaskan di Jawa Timur. Nah, sampai Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tuh tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Nah, kemudian dari Agustus, September, Oktober, November, 10 November. Nah, ini kan Jepang kalah. Sebelumnya tuh sebetulnya sebelum bulan Agustus tuh Jepang udah kalah. Kalau nggak salah Mei. Ketika Bung Karno pernah diundang tuh ke Jepang tuh melalui jalan itu ya, tapi dirahasiakan. Nah, kekalahan Jepang ini, nah akhirnya membuat kita punya peluang merdeka. Ya, nah, kenapa? Karena waktu itu teknologi radio mulai tumbuh. Nah, teknologi radio mulai tumbuh, maka semua informasi dari luar negeri cepat masuk. Contohnya, siapa tokoh yang seangkatan dengan Pak Mustopo yang terkenal cuap-cuapnya di radio? Bung Tomo. Itu dia menggunakan radio. Nah, sehingga setiap berita-berita apapun tahu. Nah, maka ketika menjelang 17 Agustus, sekitar 2-3 hari sebelum 17 Agustus, itu para pemuda-pemuda ini tahu situasi ini sudah sedemikian hebat. Kita harus ambil kesempatan. Maka diculiklah Bung Karno sama Bung Hatta, dibawa ke Bekasi, Klender, ke sana lagi tuh, antara Bekasi Klender. Itu ya, kalau dikenalnya Bekasi ya. Nah, itu. Nah, sehingga dari situlah kita merdeka tanggal 17. Kenapa? Karena rupanya berita-berita akan pengambil alihan jajahan Jepang ke sekutu dan akan dikembalikan ke Belanda itu sudah tersiar. Makanya Bung Karno disuruh segera memerdekakan Indonesia. Nah, kemudian berikutnya benar, rupanya kapal sekutu itu sudah menuju Surabaya, sudah menuju Indonesia, tapi jalurnya lewat Surabaya yang lebih mudah. Nah, yang dipimpin oleh Jenderal Melleby dari Inggris, ya, Jenderal Melleby itu tentara sekutu masuk ke Surabaya. Nah, maka para pejuang di Surabaya mengetahui ini berembuk dengan kiai, berembuk dengan kiai, diantaranya Pak Mustopo, Bung Tomo, sama para kiai berembuk. Nah, kiai memutuskan bahwa kita jihad. Nah, mulai jihad perang gitu ya, melawan penjajah. Nah, maka Pak Mustopo ditugaskan bergerak di lapangan karena dia militer langsung. Bung Tomo tukang cuap-cuapnya, ya. Bung Tomo tukang cuap-cuapnya dari dong, bangkitkan semangat. Nah, Mustopo di lapangan. Sehingga Mustopo dengan keberaniannya berusaha mencegah bahwa yang pertama dicegahnya penyerahan senjata-senjata oleh Jepang ke sekutu. Mustopo mendekati tentara Jepang, jenderal Jepang, sehingga dengan diplomasinya itu berhasil mengambil alih senjata-senjata Jepang. Senjata-senjata Jepang diambil alih, kemudian langsung disebarkan oleh Pak Mus. Dari Jawa Timur ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Dibagi-bagi itu para pejuang. Nah, sehingga Melleby merasa tersinggung. Nah, Pak Mus juga mau berdiplomasi dengan Melleby. Waktu itu Pak Mus menggunakan titelnya sebagai seorang dokter gigi. Tapi oleh Melleby dicuekin. Ya. Bahkan
dihina. Apa itu? Nah, maka Pak Mus berusaha bisa berhadapan, tapi nggak lama. Nah, kemudian Pak Mus bergerilya. Akhirnya apa yang terjadi? Melebeh terbunuh. Nah, Melebeh terbunuh. Nah, waktu itu santer yang akan dijadikan tuduhan pembunuhnya adalah Mustopo. Nah, sehingga Melebeh ini menghubungi Bung Karno, pemerintah pusat di Jakarta, untuk minta pertanggungjawaban. Nah, tapi Bung Karno itu kan ahli diplomasi, ya. Nah, dia berhasil menutupi. Pak Mus tidak bersalah apa-apa. Dia tidak tahu menahu soal mengenai. Nah, dia bilang bahwa yang berjuang di Surabaya itu bukan hanya Pak Mus saja. Ada dari santri, ada dari ini, dari ini. Nah, siapa yang bunuh kita nggak tahu. Gagal gitu ya. Nah, maka kedekatan Pak Mus dengan Bung Karno. Nah, maka ketika setelah itu Belanda mulai kembali ke Indonesia, ya, yang ikut dengan Melebeh itu ada pasukan Belanda, akhirnya kembali. Nah, maka Indonesia digeser ibu kotanya dari Jakarta ke Jogja. Dari Jakarta ke Jogja, ya, digeser dari Jakarta ke Jogja. Nah, ketika digeser ke Jogja dan mulai serangan-serangan Belanda itu yang nggak karuan. Nah, maka Mustopo di Jawa Timur dipanggil sama Bung Karno untuk membantu Jenderal Sudirman. Pak Abdul Haris Nasution, dia disuruh pegang Bandung. Kenapa? Karena Bandung juga istilahnya perpindahan alur pertama dari Jakarta itu, terutama para pejuang-pejuang itu ngumpulnya di Bandung. Ada. Jadi Abdul Haris Nasution di Bandung, Pak Mustopo di Jogja. Nah, Pak Mustopo karena punya pengalaman akademis sebagai dosen, sebagai apa, jadi dia tidak berjuang hanya dengan kekuatan saja, tapi dia lebih banyak berjuang dengan otaknya, ya, dengan otaknya, tuh, ya, nah, dengan otaknya. Walaupun pada waktu itu, waktu berjuang di kemerdekaan itu, semboyan apa, ya, tuh. Jangan menyerah sampai titik darah penghabisan. Ya, tuh. Kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi Pak Mus dalam perjuangannya di Yogyakarta, dia ini berlaku sebagai intel, walaupun dia seorang jenderal. Ya, berlaku sebagai intel. Kenapa? Dia memanfaatkan profesinya sebagai dokter gigi. Jadi kalau siang nih nggak ada acara apa-apa, dia keliling-keliling. Tapi dia pakai namanya sebagai dokter gigi. Jadi kasih masyarakat keterangan yang kurang sehat, dia bantu, dia apa semuanya, pengobatan-pengobatan. Kebetulan Pak Mus juga ahli di pengobatan tradisional. Nah, jadi orang sakit apa dia. Nah, dengan seperti itu, maka dia banyak bertemu dengan masyarakat. Nah, kemudian dia lihat juga banyak bertemu dengan wartawan. Tapi kenapa kok wartawan Indonesia ini hasilnya kurang bagus, kalah sama wartawan Belanda, surat kabar Belanda. Maka dikumpulin tuh secara diam-diam tuh para wartawan, dikasih bagaimana caranya kalau Anda mau masuk ke daerah peperangan, bagaimana caranya, harus begini, bagaimana menulisnya supaya ini menjadi daya tarik orang. Nah, maka dari situlah mulai Pak Mus itu bergerak di bidang komunikasi, ya. Jadi dia membina wartawan tuh. Nah, dia bina wartawan. Gitu.
Nah, yang kedua di samping wartawan, siapa lagi? Kita ini kesulitan, terutama untuk perwira-perwira Intel yang bisa masuk ke kancahnya Belanda. Nah, Pak Mus punya pemikiran, ini kerjaannya tukang copet dan pelacur. Maka dia dekatin tuh tukang copet dan pelacur-pelacur. Dia bina. Dia kasih ilmu tentang militer, tentang intelijen. Nah, maka kalau pelacur pencopet itu kan punya pengalaman kalau buat trik-trik kan gitu ya. Nah, maka buat ngelabui orang Belanda, nah, pelacur-pelacur itulah yang menyamar, yang ini. Udah akhirnya dia dibikin lupa, dibikin daya tarik, tertarik, lupa, sehingga dari situ yang tukang copet-copetnya itulah yang bunuhin. Nah, itu terjadi itu, ya. Maka ada pasukan-pasukan khusus, ya. Nah, tuh, sehingga akhirnya dibina sampai kita sudah merdeka penuh tuh, ya. Nah, dulu saya pernah punya kenalan seorang guru juga, itu yang suaminya militer. Nah, dia punya tugas itu membina para pelacur-pelacur, pencopet-pencopet di Senen. Nah, dia bertanggung jawabnya langsung ke Bu Nasution. Nah, dia punya sekolah namanya Waskito. Dulu ada di Setiabudi, sekarang adanya di yang wilayah Tangerang tuh dekat kantor wali kota. Nah, di situ ada sekolah Waskito. Nah, itu tentunya itu bekas laskarnya Pak Mus tuh, gitu ya. Nah, bekas laskarnya Pak Mus yang membina para pelacur-pelacur, karena dia suaminya militer juga, anak buahnya Pak Mus. Itu, ya. Nah, itu. Nah, kemudian satu lagi sebagai buktinya bahwa Pak Mus tuh benar bekerja itu, dulu pernah, mungkin kalau Anda, tapi mungkin juga pernah dengar cerita, ada cerita dulu tentang Kusnis Kasdut. Kusnis Kasdut itu seorang perampok yang terkenal, akhirnya tertangkap di Jakarta. Nah, kemudian ada wartawan yang ingin memberitakan itu. Tapi yang aneh, yang pertama kali diungkap sama Kusnis Kasdut apa? Anda asal tahu, saya memang perampok, saya memang orang jahat. Asal saya memang orang jahat. Tapi saya jadi kambuh, jadi penjahat. Saya adalah anak buahnya Pak Mustopo. Gitu. Saya laskarnya dari Pak Mustopo, laskar dari pencopet. Tuh, tukang garong, tukang apa kan gitu. Cuma saya dibina oleh Pak Mustopo demikian rupa. Cuma sayangnya setelah merdeka, saya melamar jadi TNI, nggak diluluskan, nggak dipenuhi. Nah, sehingga akhirnya dia meninggal. Kalau seandainya Mustopo masih hidup, katanya dia mau akan bersaksi untuk saya, katanya gitu. Karena saya anak buahnya, itu salah satu buktinya tuh. Ya, Pak Mustopo bergerak di bidang militer. Ya. Nah, bergerak di bidang militer. Nah, kemudian bagaimana bergerak di bidang pendidikan kembali? Nah, setelah kita merdeka, di awal-awal merdeka, itu kita pertama menjadi negara serikat. Ya, negara serikat. Nah, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu Bung Karno. Nah, Pak Mus sama Bung Karno ini begitu dekat, karena sama-sama orang Jawa Timur. Ya, walaupun perjuangan Bung Karno diawali dari Bandung, tapi asalnya dia orang Jawa Timur, sama-sama Jawa Timur, nah itu ya. Nah, cuma waktu itu Bung Karno yang paling dia bawa ideologi Nasakom. Ingat? Belajar sejarah, ideologi Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Maka PKI hidup lagi tuh kan? Nah, akibatnya apa yang terjadi? 65. G30S. Nah, itu waktu itu Pak Mustopo dengan Bung Karno itu sering ngobrol.
Karena rumahnya seberang-seberangan, nih kampus Hang Lekir, tahu kan kampus Hang Lekir di sebelah sini kan, kalau dari arah Sudirman itu sebelah kanan berarti ya. Kalau rumahnya Bung Karno, Bu Warnawati itu di sebelah kiri, yang pom bensin dekat SMA berapa tuh? Sebelum Al Azhar kan ada pom bensin kan? Nah di belakangnya ada pom bensinnya, punya dulunya punya Bu Fatmawati. Nah, terus diserahkan ke ibu siapa yang sekarang tuh bekas mantan presiden, Bu anaknya Megawati. Nah, dulu yang ngerawati Megawati tuh. Nah itu pom bensin itu dia sering ketemu tuh. Nah maka dalam ngobrol Pak Mustopo tuh nggak setuju dengan Nasakom. Tapi sahabat baik, dia ngeritiknya secara halus. Bung, kenapa kamu punya ide Nasakom? Mas sama Kom itu bisa bersatu. Nas sama A, agama, bisa bersatu. Tapi kalau A sama Kom nggak bakal bersatu. Kalau A sama Kom nggak bakal bersatu. Agama sama komunis kan beda. Yang satu tidak beragama, beragama kan gitu. Terus Bung Karno bilang, selanjutnya kamu mau apa? Saya akan bergerak juga di samping tugas-tugas saya, akan bergerak di bidang pendidikan. Apa idemu? Ya kalau saya buka lembaga pendidikan, saya akan tekankan ke agama. Jadi setiap orang bebas melaksanakan agamanya. Nah nanti kita bicara Mustopo beragama. Ya, nanti kita bicara itu. Tapi kita stop sampai di sini dulu ya. Nah, maka disitulah di zamannya presidennya Bung Karno, Pak Mus tuh pernah hanya dimasukkan menjadi anggota MPR. Di menteri enggak. Kenapa? Ideologinya beda. Ya. Tapi mereka tetap bersahabat. Tetap bersahabat. Nah, menjelang pensiunnya, Pak Mustopo pertama kali dijadikan juga di Direktur Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Yang daerah sana juga tuh dekat sekolah kedokterannya itu ya, dekat Lapang Banteng ya. Nah, itu ada rumah sakit Angkatan Darat RSPAD, pernah jadi direktur juga. Tapi setelah itu dia diperbantukan ke Menteri Pendidikan Tinggi, dengan tugas dia membuat perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah maka mulailah dibuat tuh perguruan tinggi di Indonesia. Jakarta diaktifkan UI, yang tadi dari Salemba tuh, yang UI. Bandung, Unpad. Terus sampai yang di Pulau Jawa ini, sampai yang terakhir Universitas Erlangga. Itu di Surabaya, itu juga tadinya ada Stopit, masuk ke sana kan gitu ya. Nah maka dibentuklah semua fakultas-fakultas, terutama Pak Mus dulu awalnya mendirikan fakultas-fakultas kedokteran sama teknik, sama matematik, ya. Nah, tapi kemudian dia juga melihat bahwa waktu itu publisistik itu sudah menjadi salah satu bidang studi di perguruan tinggi, tapi bukan fakultas, Contohnya di UI itu ada jurusan publisistik, komunikasi kalau sekarang gitu ya, itu di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Nah, kalau di UI misalnya, UI tadi Sosial dan Hukum ya, kalau di Surabaya di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Nah, Mustopo mengusulkan di Unpad itu terbentuk fakultas publisistik sendiri. Kenapa? Nah, waktu itu orang masih banyak mempertanyakan, apa ini? Ini kan cuma kecil. Pak Mustopo bilang, ini landasannya justru dengan teknologi.
sehingga keilmuannya lebih kuat. Dia harus menjadi fakultas. Nah, itu sekitar tahun 59 mulai idenya. Banyak profesor-profesor itu nggak setuju di Unpad. Tapi akhirnya ada temannya Pak Mus yang wartawan, yang punya surat kabar Bandung itu. Surat kabar Bandung tuh apa yang terkenal tuh? Dari dulu tuh. Saya lupa deh. Ya. Nah, itu mendukung Pak Mus. Gimana? Kamu mau bantu kalau saya bikin sekolah tinggi publisistik di tempat di luar Unpad? Kita bikin aja. Oh, setuju. Nah, dibantu. Nah, maka ada lagi satu lagi yang menyediakan rumahnya. Pakai rumah aku buat ke kampus. Nah, maka dibentuklah sekolah tinggi publisistik Yayasan Pembina Unpad. Masih tetap nama Unpad dibawa sama Pak Mus. Yayasan Pembina Unpad. Karena Pak Mus dulu punya rumah 2. Tinggalnya di Bandung dan di Jakarta. Jakarta Hanglekir. Nah, di Bandung. Kenapa Pak Mus tinggal di Bandung? Nah, ini juga ketika Pak Nasution itu kewalahan menghadapi Belanda, serangan Belanda, maka Pak Mus ditugasin sama Bung Karno. Bantu Pak Nas ke Bandung, kamu ke Bandung dulu. Nah, ke Bandung, maka Bandung dibagi 2. Bandung Barat Pak Mus, Bandung Pusat Pak Nas. Nah, Bandung Barat itu sampai ke Sukabumi. Itu Bandung Barat. Nah, itu wilayahnya Pak Mus. Nah, makanya Pak Mus tinggal di Bandung itu dari situ. Ya. Nah, itu. Nah, akhirnya apa? Ternyata tahun 60 peminat sekolah tinggi publisistik itu banyak. Nah, peminat sekolah tinggi publisistik itu banyak. Sehingga dapat sekelas lebih. Nah, dekannya langsung Pak Mus, dokter gigi, tapi dekannya publisistik komunikasi. Ya. Nah, itu. Nah, akhirnya setelah jadi Pak Mus enggak, kalau dia mau berdiri sendiri, dia mau bikin sendiri bisa, tapi dia enggak apa, dia kembalikan ke Unpad. Nih, udah jadi, sekarang saya serahkan Unpad. Maka diuruslah oleh Unpad, maka jadilah Fakultas Publisistik Unpad. Kalau sekarang Pikon Unpad, maka antara Unpad dengan Mustopo itu berdekatan. Ya, berdekatan. Maka saya S3-nya di Unpad. Kenapa? Punya kedekatan. Begitu dari Mustopo, wah dibela sama orang Unpad. Silakan, nggak dipersulit masuknya, gitu. Ya, nah, dekan yang sekarang juga banyak tuh, banyak dokter-dokter di Mustopo itu kalau yang komunikasi itu dari Unpad. Kenapa? Karena kedekatan itu. Nah, itu tahun 61 terbentuklah Pikon Unpad. Nah, baru pada tahun yang sama 61 juga Mustopo mendirikan Universitas Profesor Dr. Mustopo di Hanglekir. Ya. Nah, jadi UPDN di Mustopo itu dibentuk tahun 61 bersamaan dengan Pikom di Unpad. Gitu, ya. Dibentuklah itu. Kenapa dibentuk itu? Ini juga ada sejarahnya. Pak Mus itu selalu membela orang-orang kecil. Nah, waktu itu banyak tukang gigi yang ilmunya kurang. Banyak kan Cina-Cina ya kalau tukang gigi kan ya. Ilmunya kurang. Maka dikasih kursus gratis. Nah, awalnya kursus tuh di rumahnya di Jalan Hanglekir. Kursus. Nah, ditingkatkan sekolah perawat gigi. Ditingkatkan sekolah tinggi keperawatan gigi. Ditingkatkan lagi sekolah tinggi kedokteran gigi. Gitu. Nah, baru tahun 61 itu setelah Unpad berhasil itu, nah baru dibentuklah UPDNB. UPDNB tuh. Nah, fakultasnya apa aja? Nah, yang awal itu ada Fakultas Kedokteran Gigi, itu yang utama. Pasti karena dia bidang studinya Pak Mus. Kemudian Fakultas
ilmu sosial, ilmu politik. Kenapa Pak Mus ambil fakultas ilmu sosial, ilmu politik? Karena kita baru merdeka. Kita butuh orang-orang yang untuk mengurus negara. Ini administrasi negara kan dulu namanya, ya. Nah ini diperlukan di FISIP. Nah kemudian ekonomi. Kenapa ekonomi? Ya kita baru merdeka, ekonominya maka ini perlu tokoh-tokoh ekonomi. Maka dulu banyak ekonomi Mustopo tuh menguasai bank. Saya kalau ke bank mana aja tuh kalau Bapak dari Mustopo kan? Gitu. Jadi selalu dibantu tuh. Kenapa? Kalau saya ada ngurus-ngurus keuangan di mana aja tuh ketemu di bank, Bapak dari Mustopo kan? Iya. Nah, kamu? Iya, saya juga dari ekonomi. Gitu. Ya, ekonomi. Nah, yang keempat, Pikom. Yang lainnya ada dulu. Ada kedokteran umum. Ya, ada kedokteran umum. Ada Fakultas Usuluddin, agama. Ada. Ada Fakultas Pendidikan, ada. Cuma dulu kalau Fakultas Usuluddin itu yang diminta bantu oleh Pak Mus itu Profesor Hamka karena dekat tuh. Jadi ketetanggaan bertiga itu antara Pak Mus, Bung Karno, nah sebelah kanannya itu Buya Hamka. Itu kan ketetanggaan tuh. Nah bertiga tuh seberang jalan tuh. Nah itu sering ngumpul bareng. Nah maka Fakultas Usuluddin tadinya diserahkan ke Buya Hamka untuk mengelola. Cuma waktu itu Buya Hamka mau ditetapkan sebagai doktor di Mesir, apa tuh? Universitas Al-Azhar. Nah, sehingga dia ke Mesir nggak ada yang ngurus, maka gagal nih. Ya kedokteran. Nah kedokteran itu dulu tempatnya kalau Anda ke arah Senayan belakang itu, belakang Mustopo, itu ada masjid yang namanya masjid yang dulu perusahaan tekstil itu Senayan. Ya. Tuh, ada dulu perusahaan tekstil Senayan itu tanahnya diminta oleh pemerintah karena kita butuh untuk bisa berdiri sendiri di bidang sandang. Nah maka di situ PT Sandang Senayan, ya. Nah itu sebetulnya di Fakultas Kedokteran Umum. Nah maka akhirnya Pak Mus punya tanah di Tanah Kusir, dipindah ke sana. Cuman kenapa? Nah, waktu dipindah ke sana tempat prakteknya jauh. Kalau kedokteran umum kan tempat praktek jauh. Pak Fatmawati nggak mau lagi nerima. Dulu kan rumah sakit Cipto, cuman ada dua kan, Fatmawati sama Cipto dulu cabangan kan itu ya. Nah, akhirnya dapatnya di Bekasi, rumah sakit Bekasi. Nah si mahasiswa nih antara kuliah sama praktek jauh. Bekasi nggak kayak sekarang 5 menit sampai. Zaman dulu susah. Naiknya masih naik angkot yang dulu oplet. Nah itu kan susah, jadi akhirnya bubar. Nah maka yang bertahan itu 4. Yang bertahan 4. Nah waktu tahun 61 Pikom ini belum ada. Kenapa? Karena Pak Mus masih ngurusin Pikomnya di Unpad. Nah 61, 62, 63. Nah 63 akhir masuk ke 64, maka dibuatlah Pikom Mustopo. Pikom Mustopo. Nah, dibuat, kemudian izinnya keluar itu 31 Desember 1964. Maka kalau kita besok bicara nih, Desember besok nih 2024, berarti Pikom berapa tahun tuh? Nah, jadi besok tuh 60 tahun tuh. Nah, itulah gambaran dibentuknya Universitas Dr. Mustopo. Wah, menarik sekali ya tentang sejarah perjalanannya Pak Mustopo.
Lalu apa sih Pak yang mendorong beliau untuk mendirikan Universitas Mustafa Beragama? Apa yang menjadi visi misi dari beliau? Nah, visi misinya sederhana. Kalau di dalam berjuang di bidang kemerdekaan, berjuanglah sampai titik darah yang penghabisan. Nah, di bidang pendidikan, berjuanglah sampai titik darah, titik keringat yang penghabisan. Titik keringat dan otak yang penghabisan. Itu visinya. Selain itu, apa sih yang membuat Universitas Mustafa Beragama berbeda dengan universitas lainnya? Oke. Nih, saya akan ambil contoh 3. Ya. Mustafa, Universitas Profesor Dr. Mustafa Beragama. Kemudian ada lagi Universitas Katolik Atmajaya. Ya. Ada lagi Universitas Muda Muhammadiyah Jakarta. Ini yang deketan nih sama Mustafa. Ya. Nah, ini kita lihat. Apa yang dilakukan oleh 3 perguruan tinggi ini? Nah, kalau Anda kuliah di Universitas Katolik Atmajaya, siapapun Anda, apapun agama Anda harus ikut mata kuliah agama Katolik. Filsafat Kristiani judulnya. Namanya dibikin hebat. Tapi masuk ke sana. Sama juga kalau Anda kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Siapapun Anda harus mengikuti mata kuliah 2 bahkan di situ. Ada Al-Islam dan ada Muhammadiyah, kemuhammadiyahan. Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Wajib siapapun. Nah, maka dulu ada teman saya tuh. Saya awalnya bukan hanya berpikir tapi punya bukti. Dulu saya pernah ngajar di sekolah, di SMP, di SMA, di swasta, bahkan di SMA, di SMP negeri itu, dekat kampus Mustafa, Hang Lekir, itu di Jalan Bumi ada SMP 19. Saya pernah ngajar di situ. Nah, dulu kita ini ngajar rata-rata nggak punya titel. Nah, teman-teman saya nih yang pengen jadi guru beneran, dia cari IKIP. Dulu kan sekolah keguruan kan IKIP ya. Institut Keguruan dan Pendidikan. Nah dulu yang dekat di situ adanya cuma IKIP Muhammadiyah. Yang di seberang Pasar Majestic tuh ke sana tuh. Ya. Nah, adanya itu. Nah, mereka kuliah di situ. Nah, kalau ini Batak lagi, Kristen lagi gitu ya. Kalau udah masuk kuliah mata kuliah Islam, kebingungan. Nah, kalau saya ada ditahan pipi, tolongin gua. Gitu. Kenapa nih? Ini apaan sih ini? Ini apaan sih ini? Lah, kan kamu agamanya Kristen. Ya kan kalau di Muhammadiyah siapapun ikut situ sama dengan Katolik. Gitu. Nah, itu 2 ya gambaran. Nah, Mustafa. Nah, ini punya ciri sendiri. Mustafa itu dengan agama. Mustafa beragama. Tadi saya lanjutkan waktu idenya itu muncul dari pertentangan ideologi antara Mustafa dengan Bung Karno dengan Lasakom. Mustafa nggak cocok, nah, maka muncul agama. Nah beragama, nah prakteknya, nah inilah di Mustafa kewajiban setiap mahasiswa mengikuti kuliah agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah itu bedanya. Di Mustafa ada dosen agama Kristen, ada dosen agama Islam, ada dosen agama Kristen itu dibagi 2, ada dosen Katolik, ada dosen Protestan, ada dosen agama Buddha, ada dosen agama Hindu. Kecuali kalau masyarakatnya, kalau mahasiswa sedikit, karena dosennya nggak ini, tapi nanti dikasih surat pengantar untuk mengikuti, seperti misalnya Hindu kan jarang ya, untuk mengikuti kuliah di lembaga agama Hindu. Tuh kalau nggak salah ada di Kuningan tuh. Kan gitu ya. Nah, saya sebenarnya sering ngasih rekomendasi dulu tuh mahasiswa itu ikut kuliahnya di sana. Nah itulah perbedaannya Mustafa. Jadi Mustafa itu di samping
dia menjalankan pendidikan, dia mewajibkan agama dan Pancasila itu wajib. Karena nanti kalau secara akademik itu agama itu kan pengejawantahan Pancasila. Karena mulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan Maha Esa itu kan agama. Ya. Kemudian apa? Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab. Nah, agama ini kan harus melahirkan manusia-manusia yang beradab, saling menghargai. Nah itu terus sampai akhirnya sampai yang keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, kesejahteraan. Nah itulah makanya di situ. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai sejarah Profesor Dr. Mustopo serta sejarah berdirinya Universitas Mustopo Beragama yang sudah dijelaskan oleh Fahanif selaku kerabat dari Pak Mustoponya langsung. Dan jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya kita akan berdiskusi mengenai berdirinya Universitas Mustopo Beragama dan juga tentang sosok Pak Mustopo bersama para mahasiswa dari Universitas Mustopo. Jadi tetap di Sepi, sejarah pionir inspiratif. Seharusnya pembuang sampah itu tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat merusak lingkungan, juga bisa berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Oke, balik lagi nih di Sepi, sejarah pionir inspiratif. Masih dengan pembahasan yang sama mengenai sejarah Profesor Dr. Mustopo serta sejarah berdirinya Universitas Mustopo Beragama. Kalau tadi kita sudah membahas bersama Pak Hanif, nah di segmen ini kita akan berdiskusi dan membahas langsung bersama kedua mahasiswa dari Universitas Mustopo. Kita panggilkan saja, ini dia kedua mahasiswanya. Halo. Boleh duduk. Kita bahasnya sambil duduk aja ya, biar enak. Oke, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, kalian boleh dong kenalin dulu diri kalian kepada penonton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahana Salsabila Rahmadina. Saya dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi dan Konsentrasi Humas atau Public Relations. Dan saat ini saya sedang menempuh semester 5. Halo semuanya, perkenalkan saya Vicky Akmal dari mahasiswa Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Broadcasting atau penyiaran digital.
Oke, halo Kak Syahnas, Kak Vicky. Daripada lama-lama kita langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Pertama-tama nih yang mau aku tanyain sama kalian berdua. Kalian kan mahasiswa di Universitas Mustopo Beragama. Sebagai mahasiswa, seberapa besar sih kalian memahami tentang sejarah berdirinya Universitas Mustopo Beragama? Saya memahami bahwa Universitas Mustopo ini didirikan oleh Profesor Dr. Mustopo dengan misi yang sangat mulia, yaitu untuk mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas dan juga peduli terhadap masyarakat. Karena memang tenaga kesehatan pada saat dulu tuh sangat dibutuhkan di Indonesia. Betul banget. Dan awalnya tuh Universitas Mustopo ini memang dibangun berfokus kepada pendidikan kesehatannya saja, yaitu kedokteran gigi. Namun sekarang udah mencakup berbagai program studi lain seperti ilmu komunikasi, hubungan internasional, dan teknik industri. Wah, banyak juga ya kalau sekarang. Nah, menurut Kak Afiki sendiri gimana nih? Kalau menurut saya, bahkan sejarah terbentuknya Universitas Mustopo ya, itu tidak luput dari dukungan dan support sistem dari istri Pak Mustopo sendiri, yaitu Ibu Raden Ajeng Suparatin Mustopo. Dia turut serta mensupport dan mendukung bagaimana dari awalnya Pak Mustopo ingin mengembangkan dari fasilitas dari ini fakultas kesehatan, dan saat ini dia mulai mengembangkan di bidang program studi lainnya, terutama saat ini yang di Fakultas Ilmu Komunikasi ya, yang sudah mulai naik ya. Iya, betul banget. Ilmu komunikasi tuh ada 3 konsentrasi ya. Iya, 4. Bahkan ada 4. Iya. Afiki Broadcasting, aku Humas Public Relations, dan juga ada periklanan gitu. Oke, sangat romantis ya Bu R.A. Supartiani Mustopo mendukung Pak Mustopo untuk membangun Universitas Mustopo Beragama. Aduh, jadi salting sendiri nih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih, kalian kan mahasiswa di Universitas Mustopo. Kalian seberapa besar sih mengetahui tentang sejarahnya Pak Mustopo? Boleh dijelasin sama penonton. Kalau dari saya, beliau ini sosok yang sangat inspiratif, yaitu seorang dokter gigi yang luar biasa dan juga salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Selain mendirikan Universitas Mustopo ini, beliau pernah ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama yang dikenal tuh beliau pernah menjadi pemimpin pasukan peta atau pembela tanah air, dan hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dengan pengabdian kepada negara ini bisa berjalan secara beriringan. Kalau Kak Vicky? Bahkan di samping itu Pak Mustopo ini adalah seseorang yang multi talent ya, karena dia bukan hanya di bidang militer saja, namun dia juga menggeluti dan mengembangkan berbagai bidang, yaitu di bidang pendidikan, di bidang militer, dan di bidang kesehatan. Nah, selain itu Pak Mustopo juga ini orangnya yang sangat tekun dan patut dicontoh untuk generasi-generasi kita saat ini. Iya, betul banget, betul. Betul. Saya juga tadi kan sudah mendengar dari Pak Hanif bahwa beliau tuh dulunya pernah menjadi militer sebelum bergelut ke dunia pendidikan. Iya, betul. Hebat sekali Pak Mustopo. Nah, kalau untuk nilai-nilai dari kehidupan dari sosok Pak Mustopo sendiri, apa sih yang bisa dijadikan contoh untuk kehidupan kalian sehari-hari? Ada satu hal yang paling saya kagumi dari sosok beliau, yaitu komitmennya terhadap pendidikan dan kesehatan. Karena meskipun dia seorang dokter gigi yang luar biasa sibuknya dan juga ikut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, beliau juga fokus membangun pendidikan yang berkualitas, yaitu mendirikan Universitas Mustopo ini. Dan hal itu menunjukkan bahwa kita harus bisa seimbang nih antara keprofesionalisme kita dengan pengabdian sosial kita gitu. Nah, kalau contoh untuk kehidupan Kak Afiki sendiri bagaimana? Contoh yang dapat diambil ya, kayak misalkan dalam kehidupan sehari, contohnya ketekunan ya dari Pak Mustopo, yang mana dia sebelumnya kan sangat senang sekali menggeluti di bidang pendidikan. Iya, betul banget. Karena pendidikan sendiri tidak hanya berfokus di satu titik saja dan tidak hanya di satu tumpuan saja, bahkan dia bisa mengembangkan dari bidang pendidikan, bidang kesehatan. Selain itu, sifat yang dapat diambil dari Pak Mustopo dalam hidup sehari-hari itu sifat kebersamaannya, sifat gotong royong, serta berbagai banyak sifat seperti kekeluargaan, toleransi. Nah, itu aja saya sih. Aduh, betul banget. Kalau saya sih kalau jadi anaknya Pak Mustopo pasti saya merasa bangga sekali bisa menjadikan Pak Mustopo sebagai sosok ayah gitu.
Untuk pertanyaan terakhir, ini kalian pasti bisa jawab dan semangat banget nih. Apakah kalian merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Mustopo Beragama? Boleh dong. Kalau saya tentunya bangga karena dari sejarah dan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh Profesor Dr. Mustopo, kampus ini tuh masih menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Ya contohnya pada bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan secara rutin di sini. Saya juga berpengalaman ikut dalam kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat kemarin pas bulan Mei di Desa Jampang, Kota Bogor kemarin. Oke. Dan nilai-nilai ini tuh dan dari nilai-nilai tersebut membuat saya bangga menjadi salah satu bagian keluarga besar dari Universitas Profesor Dr. Mustopo. Oke, sekarang silahkan Kak Vicky untuk menjawab. Nilai-nilai yang diambil itu kalau menurut saya sih ya seperti nilai dari gotong royongnya, kebersamaan, keluarga, bahkan barusan yang dibilang oleh si Anas kan saat kita bakti sosial ya, kita itu mengedepankan dan menjunjung kebersamaan. Bagaimana kita membantu memakmurkan desa tersebut dan ikut menolong dan belajar bagaimana cara budidaya ikan. Betul. Selain itu, Mustopo juga memiliki lingkungan yang kondusif. Karena itu makanya banyak mahasiswa yang nyaman dan tentram berada Betul di banget, dalamnya betul. untuk belajar. Dan tentunya kita berdua bangga lah ya kuliah di benar. sini menjadi Oke. keluarga besar Mustopo. Komunitas yang solid juga. Iya betul banget. Oke, wah kalian luar biasa sekali. Kalian merasa bangga menjadi bagian dari Universitas Mustopo Beragama. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Syahnas dan Kak Vicky. Sama-sama. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai sejarah Profesor Dr. Mustopo dan juga mengenai sejarah berdirinya Universitas Mustopo Beragama bersama Kak Syahnas dan Kak Afiki selaku mahasiswa di Universitas Mustopo Beragama. Gak kerasa ya, kita sudah di penghujung acara. Oke, kita akhiri aja talk show kali ini kali ya. Tapi sebelum itu, aku punya slogan nih, kalian cukup ikutin aja. Kalau aku bilang sepi, sejarah pionir inspiratif, kalian jawabnya shh. Oke, siap? Siap. Oke, terima kasih tentunya kita sampaikan kepada Pak Hanif selaku narasumber dan juga pembicara kita pada hari ini, dan juga kepada bintang tamu kita Kak Syahnas dan Kak Afiki. Terima kasih sekali untuk bisa bergabung untuk membahas sejarah Universitas Mustopo dan juga sejarahnya Profesor Dr. Mustopo. Sama-sama. Oke, kita akhiri saja. Tetap tonton Sepi, sejarah pionir inspiratif. Shhh. Saya Ginanita berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye. Thank you.